Halo teman-teman semua, hari ini saya Anggara dan kedua teman saya akan mengeksplor tentang hutan Indonesia dan sedikit membahas tentang deforestasi hutan Indonesia. Bener banget, kita bakal obrolin tentang deforestasi Indonesia dan apa aja sih yang bisa lakukan untuk menjaga hutan kita. Ayo, mari ikutin kita terus. Hutan adalah paru-paru dunia. Selain paru-paru dunia, hutan juga merupakan tempat tinggal hidup ribuan spesies dan penyedia utama oksigen. Di Indonesia, ukuran hutan mencapai 125,8 juta hektar pada tahun 2020. Namun, sampai saat ini ukuran hutan selalu berkurang. Di Indonesia, hutan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada hutan hujan tropis. Yang kedua, ada hutan mangrove. Yang ketiga, ada hutan rawa gabut. Hujan tropis merupakan hutan dengan pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat. Hutan ini memiliki struktur vegetatif unik yang terdiri dari beberapa lapisan vertikal pohon termasuk kanopi, lapisan bawah, lapisan semak, dan permukaan tanah. Hutan hujan tropis merupakan salah satu jenis bioma yang memiliki variasi suhu dan kelembapan tinggi. Hutan hujan tropis memiliki rata-rata suhu 25 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat tinggi. Hutan mangrove adalah jenis hutan yang didominasi oleh tanaman-tanaman mangrove dan berada di kawasan pesisir atau bibir pantai yang menjadi tempat pertemuan antara air tawar dan air laut. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain yaitu didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, tumbuh di kawasan perairan payau, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik, serta seringkali termasuk jenis hutan homogen. Hutan mangrove di Indonesia sekitar 8,6 juta hektar, terdiri atas 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta hektar di luar kawasan hutan. Menurut Soekarjo, jenis tumbuhan mangrove di Indonesia tercatat sebanyak 75 jenis. Di Indonesia, hutan mangrove tumbuh dan tersebar di seluruh daerah, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Irian. Kawasan mangrove dapat ditemui di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Bangka Belitung, bahkan Jakarta, seperti hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Beberapa manfaat hutan mangrove yaitu menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup, menjernihkan air, dan menjaga salinitas garam, menyediakan berbagai kebutuhan obat tradisional, serta mencegah abrasi dan erosi tanah. Apa sih sebenarnya hutan gambut itu? Gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan material organik berupa sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Terbentuknya gambut di wilayah tropika bermula dari adanya genangan di daerah rawa, danau, maupun cekungan yang didukung oleh curah hujan tinggi sehingga proses pencucian basa-basa dan pemasaman tanah berlangsung intensif diikuti dengan penurunan aktivitas jasa drainik perombak bahan organik. Tanpa hutan, kita tidak punya udara bersih, air bersih, dan makanan bersih. Hutan juga berfungsi untuk mengatur iklim, mencegah banjir, dan menyimpan cadangan karbon. Dan juga sebagai tempat tinggal hewan, flora, dan fauna yang ada di dalamnya. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kalau deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Tapi lihat ini, hutan kita tak lagi seperti dulu, banyak yang terbakar atau terpaksa. Inilah yang dinamakan deforestasi, yaitu penghilangan lahan hutan secara permanen. Penyebabnya yaitu penebangan liar, pembangunan tambang, dan pembangunan infrastruktur. Akibatnya yaitu banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Satwa pun kehilangan habitatnya. Kita pun juga terkena dampaknya, yaitu cuaca yang ekstrim, udara yang kotor, dan juga krisis air. Menurut data dari KHLK, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kehilangan hutan sebanyak 10 juta hektar selama 2 dekade terakhir.
Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Terhadap hutan alam ya, mulai dari bentang geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanannya terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan, sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur. Selama periode tahun 2013 sampai 2016, tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 472.000 hektar dari 6,37 juta hektar di tahun 2013 menjadi 5,89 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Maluku Utara. Pada tahun 2013, daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan terus berkurang setiap tahunnya. 72% atau lebih dari 500.000 hektar deforestasi berada di dalam konsesi perizinan. Kehilangan hutan terbesar terjadi di dalam konsesi HPH seluas 83,8 ribu hektar, pertambangan 83,3 ribu hektar, kelapa sawit seluas 76 ribu hektar, dan HTI 37 ribu hektar. Sisanya ada 235 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam pohon, lalu kita menggunakan produk yang berkelanjutan, dan juga mengurangi penggunaan sampah kertas dan plastik. Dan yang penting adalah edukasi dan peduli. Hutan bukan hanya milik kita, tapi titipan untuk generasi yang akan datang. Harapan kami ingin hutan Indonesia kembali menjadi lebih hijau. Harapan saya dengan teman-teman saya ini agar anak cucu kami bisa mendengar nyanyian alam dan terus melestarikan alam ini agar bisa menjadi habitatnya para satwa dan agar bisa berguna bagi semua yang ada di muka bumi ini. Karena kami percaya semua ini bisa dimulai dari langkah kecil dari kita.
sebenarnya apa yang menyebabkan mereka nebang, apa yang menyebabkan mereka berburu, ini apa sebenarnya masalah kan. Nah, setelah itu ada benang merah bahwa ada masalah ekonomi juga yang sebenarnya mendasari atau jadi masalah utama di sana. Kalau kita mau ngajak orang lain supaya peduli, ya kita harus peduli terlebih dahulu gitu. Kopi, hutan, owa itu ya harus kita ya piyelah carane ngergani supaya mempunyai nilai yang lebih gitu, karena itu dari sekitar kita sebenarnya. Terus juga mungkin ya dari hutan ini, kalau nggak ada hutan nggak bisa mas ada aliran listrik seperti itu. Ya orang-orang kan sedikit-sedikit kan merasakan. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai kita bareng-bareng, bukan saya aja yang menjaga, tapi kita bareng-bareng. Kita kalau ada orang menjaring burung, memburu satwa, yo bukan saya aja yang ngomongin, tapi orang-orang di sini sekitar itu yo kalau ketemu yo ngasih masukan, nggak boleh, jangan diburu, jangan dijaring seperti itu. Pesan-pesan dari saya, yo saya harap hutan yang bagus ini jangan sampai terusak lagi, jangan sampai dirusak lagi. Dan menjaga hutan ini ya bukan saya aja yang menjaga, tapi yo semuanya harus menjaga. Apalagi orang-orang Pekalongan, karena hulunya juga dari sini, airnya juga dari sini. Kalau hutan sini rusak, mungkin ya orang Pekalongan juga merasakan dampaknya. Hutanku dulu megah, kini terluka, tapi masih ada harapan untuk di masa depan kita bentuk. Mari kita jaga hutan kita bersama. Karena hutan adalah kehidupan. Halo teman-teman semua, hari ini saya, Anggara, dan kedua teman saya akan mengeksplor tentang hutan Indonesia dan membahas sedikit tentang deforestasi hutan Indonesia. Bener banget, kita akan ngobrolin tentang deforestasi hutan Indonesia dan apa sih dampak-dampaknya yang itu. Lewatin dulu itu. Banyak banget, gila. Anak cucu kami bisa mendengarkan nyanyian alam. Dan semua percaya. Tanpa hutan, kita tidak punya udara bersih, air bersih, dan makanan bersih. Hutan juga berfungsi untuk mengatur iklim,